Ada satu momen dalam setiap diskusi agama di mana retorika harus berhenti dan fakta harus berbicara. Di titik itulah setiap doktrin diuji bukan dengan pujian, bukan dengan loyalitas buta, tetapi dengan definisi sederhana. Apa itu jujur, apa itu bohong, dan siapa yang mengajarkannya. Ketika standar moral ditaruh di depan kaca, setiap agama tidak lagi bersembunyi di balik tradisi, hukum syariat, atau kebiasaan kultural. Dia harus menjawab pertanyaan paling mendasar. Dari mana nilai itu berasal dan menuju kemana ia menuntun manusia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita saksikan videonya terlebih dahulu. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Mau bertanya apa mau ditanya? Silakan. Sebetulnya dari kemarin sih saya mengikuti labnya Bang Edis ya. Mungkin yang semingguan lalu pun juga mengikuti, udah mencoba untuk ikut gabung masalah pas Bang Edis membahas tiga perbuatan yang dibolehkan untuk berdusta itu loh Bang. Nah, Oh ya, Muhammad yang ngajarkan boleh berdusta dalam 3 perkara itu kan? ya, cuman Dalam 3 urusan itu jangan percaya sama Muhammad Bang, karena udah Muhammad yang ngajarin bohong itu. dalam 3 hal itu kemarin pas waktu saya dengerin Bang Edis, sepertinya yang 2 itu Bang Edis agak setuju dengan itu karena yang pertama menghindari peperangan, terus mencegah pokoknya yang kemarin dibahasan sama Bang Edis kan soal berdusta sama Iya, suami tapi atau intinya begini Bang, intinya begini, apa definisi jujur? Jujur itu ya definisinya kalau misalkan, makanya kan ada pepatah mengatakan berkatalah jujur selagi pun itu pahit. Oke. Jujur adalah mengatakan sesuatu keadaan yang sebenarnya. Setuju? Ya, Menyatakan fakta yang sebenarnya. Itu definisi jujur. betul. Oke, sedangkan dusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Setuju? Ya, Oke, menurut Anda yang jujur datang daripada setan atau daripada Tuhan? kalau jujur itu memang ajarannya dari Tuhan. Oke, kalau bohong dari setan atau dari Tuhan? Kebohongan memang datangnya dari suatu yang tidak baik, yaitu dari setan. Dari setan. Dan Muhammad mengajarkan kebohongan dalam 3 perkara. Setuju? Ya, setuju. Nah, berarti Muhammad mengajarkan ajaran setan. Setuju? Tapi kalau yang kemarin Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan. Berarti Muhammad mengajarkan pengajaran yang dari setan. Setuju? kalau itu Sulit. Bang, satu kali. Bang, ayo jujur yuk. Bang, begini Bang. Fungsi daripada diskusi ini adalah supaya kita itu mengakui inilah Islam, inilah Kristen. Walaupun itu pahit Bang. Bang, saya kadang-kadang mengeluarkan statement-statement yang banyak orang Kristen sendiri tuh kaget loh. ya. Iya, karena apa? Contoh misalnya, saya kasih kemarin contoh. Yesus adalah hamba Tuhan. Tahu nggak Anda? RK mengatakan, masa kamu bilang Yesus hamba Tuhan? Terus Bom, Rudy, siapa lagi? PC The King, semua mengatakan bahwasanya saya sesat. Orang-orang itu maksudnya. Tetapi Bang, apa yang saya katakan itu adalah apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itu masalahnya. Saya begini Bang, sekalipun semua orang Kristen, itu mengatakan saya salah, tapi bukan Alkitab, saya tetap ikut apa kata Alkitab itu Bang. Karena yang berotoritas itu bukan orang Kristen, apalagi orang Kristen yang awam. Yang bilang Yesus hamba Tuhan itu adalah Alkitab itu sendiri. Berarti pada dasarnya Bang Edis berpegang teguh dari Alkitab itu. Iya, kenapa Anda tidak seperti itu? Itu yang saya sayangkan. Tadi kan sudah kita bilang. Ya. Bang, Muhammad itu mengajarkan hal yang bohong. Setuju?
Nah, oke. Yang bohong itu datangnya daripada setan, setuju? Ya, Dan Muhammad mengajarkan itu, setuju? ya. Berarti Muhammad mengajarkan pengajaran setan, setuju? Pengajaran setan oke. Cuma Ayo, bersaksi. Aku bersaksi. Aku bentar, bersaksi. bentar. Kemarin dari 3 hal itu yang dibahas sama Bang Edis kan masalah yang berdusta pada istri atau suami ke istri gitu loh. Kalau untuk 2 kedustaan ini yang misalkan, menghindari peperangan, untuk apa namanya, mencegah Bang, perceraian atau apa, kita itu ini bang, gini bang, begini bang. Kalau Anda hmm, mau menguji air laut, Anda akan ambil sampelnya, setuju nggak? ya, karena Ketika ada Anda mau tadi tahu, begini bang, ketika Anda main ke pantai, ke air laut, Anda akan ambil di situ satu gelas, kemudian Anda uji apakah asin atau enggak. Kalau asin, berarti kesimpulannya sisanya adalah asin, setuju? ya, Nah, begitu juga, Bang. Untuk membuktikan Muhammad itu benar atau salah, kita ambil sampelnya. Setuju nggak? oke, Bukankah Al-Quran berkata, jikalau kamu mendapati satu kesalahan, maka gugurlah semua bangunan tersebut. Setuju? ya. Nah, tadi Anda sudah mengatakan Tapi bahwasanya Muhammad mengajarkan pengajaran setan. Setuju? tapi gini, Bang Edi sendiri nggak, apa Bang Edi sendiri setuju nggak kalau misalkan masih banyak juga orang Kristen atau Katolik dan mungkin teman-teman Bang Edis itu masih masih apa ya, masih berdusta dan bohong dan lain sebagainya lah. Karena Bang, gini Bang, bedakan. Begini, Bang. Bedakan diajarkan berdusta sama orang berdusta. Contoh, Bang ya, contoh, Bang. Di ya, dalam Alkitab diajarkan jangan mencuri. Itu pengajarannya. Tetapi pada prakteknya di lapangan, apakah orang sanggup melakukan itu? Semuanya sanggup? Kan tidak. Ada yang mencuri tetap. Tetapi perbuatan orang mencuri itu tidak membuktikan ajarannya yang salah, tetapi membuktikan ketidakmampuan dia melakukan perintah Alkitab. Setuju? Perintah Tuhan, setuju? ya, Nah, seperti itu, Bang. Kalau di dalam agama Islam, kalau istri bohongin suami, bukan karena ketidakmampuan dia untuk berlaku jujur, tapi karena memang disuruh sama Muhammad. Contoh. tapi masih ada beberapa yang mungkin saya kurang setuju dengan posisi yang ketiga itu ya, untuk suami berdosa kepada istri atau istri berdosa kepada suami. Karena gini Bang, mungkin ya kalau menurut saya pribadi ini, bukan menurut kata Muhammad atau Al-Qur'an atau ulama atau kiai siapapun. Kalau menurut saya pribadi, mungkin Bang Edis akan tahu nantinya kalau Bang Edis udah punya istri dan berkeluarga. Apakah akan dilakukan hal tersebut atau mungkin tetap berpegang teguh dengan kepercayaan yang dianut sama Bang Edis gitu loh. Karena masih banyak, saya pun juga ada teman Katolik, dia juga mungkin masih belum belum sekencang Bang Edis imannya kepada Tuhan Yesusnya. Dia masih masih mungkin masih mencari jati dirinya atau seperti Iya, apa, dia masih iya, Bang. Makanya, apa ya, makanya saya bilang, Bang, itu, Bang. Contoh, Bang ya. Di dalam kekristenan, Bang, kita diajarkan untuk mematuhi firman Tuhan. Tetapi Bang, di dalam perjalanan kita mematuhi firman Tuhan itu tidak semulus jalan tol, Bang. Jalan tol saja masih macet-macet, Bang. Iya kan? Tentu saja ada jatuh bangunnya, Bang. Makanya Tuhan Yesus berkata, nih, ketika Tuhan Yesus memerintahkan murid-murid untuk berdoa di Taman Getsemani, apa yang Yesus dapati? Murid-murid apa? Ngorok, tidur. Tuhan Yesus bilang, berdoalah kamu supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Ternyata setelah Yesus pulang dari berdoa, dilihat udah tidur mereka semua. Karena apa? Karena kantuk dan lelah menguasai mereka. Apa kata Tuhan Yesus? Daging, roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Itu tidak bisa kita ingkari, Bang.
Roh Ya. Tuhan, memang roh itu penurut, tapi daging kita lemah, Bang. Contoh. Supaya apa? Jangan kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau misalnya nih Bang ya, janganlah amarahmu masih ada sebelum matahari terbenam, misalnya nih. Bang, kalau daging kan memang ini Bang, roh memang penurut Bang, tapi kadang-kadang daging kita Bang yang lemah. Contohnya kita marah sama orang, sampai matahari terbenam pun besok pagi masih terus marah terus. Nah itu biasa Bang, makanya Bang, kita itu dilatih untuk menghidupkan roh. Spiritual kita itu Bang, kita latih Bang. Biar apa? Biar kita mampu melakukan firman Tuhan. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Makanya kalau ada orang menyakiti hati kita, ya kita berlatih aja, berlatih untuk menyuekin saja. Nggak usah dipikirin. Rudi Iskariot mau dia ngomong 1000 kali sehari bikin video, cuekin aja. Anggap aja dia orang tidak waras kan gitu. Kalau itu Itu. saya setuju dengan Bang Edi sih. Makanya pun saya punya prinsip gini Bang. Misalkan ada orang memikirkan saya dalam waktu 24 jam, ya saya tidak pernah memikirkan, padahal 1 detik pun saya tidak pernah memikirkan orang itu, biarpun mereka mencela dan mencaci. Makanya Iya, inti daripada pertanyaan Anda tadi kan, Bang, ajaran dengan kemampuan melakukan ajaran kan itu, Bang. betul, ya, Kalau ada orang Kristen yang dia itu misalnya dia masih nyolong mangga, berarti kan ketidakmampuan dia untuk melakukan perintah jangan mencuri, betul? ya, ya, Tetapi kalau dia mencuri bukan ajaran Kristennya yang salah. Gitu. Nah sekarang Bang, kalau dalam agama Islam ada seorang ustadz, boleh kan kawin lagi dalam agama Islam? Kalau dari Al-Quran ada suratnya. Oke, contoh Bang, saya seorang ustadz Bang. Contoh nih, saya ustadz. Saya melakukan ceramah, misalnya saya ceramah sebulan di luar kota. Ya. Nah, dalam ceramah 1 bulan di luar kota ini dikasih makan daging kambing terus sama jamaah. Ustaz. Kasih daging kambing, besok kasih daging kambing, kasih daging kambing. Karena dikasih makan daging kambing terus, makanya Bang, tubuh ini Bang secara apa namanya? Metabolisme tubuh, maka tubuh ini menghasilkan yang namanya hormon-hormon. Salah satunya adalah hormon, kalau pria itu apa? Testosteron, betul? Iya, kalau istilah dokternya kayak gitu. Oke. Nah, ketika seseorang menghasilkan hormon-hormon tersebut, maka di dalam keinginan badannya itu, maka dia harus melakukan yang namanya hubungan seksual, setuju? Ya, betul. Nah, makanya dia lihatlah di situ seorang ukhti yang cantik jelita. Betul. Ketika dia melihat ukhti yang cantik ini, ya ukhti, bolehkah aku melamarmu? Oh, boleh Pak Ustadz. Nah, dilamarlah. Menikahlah dia. Saya nikahkan kamu dengan uang 10 juta dibayar tunai. Oke. Nah, teleponlah istri dari rumah. Halo, Papi. Iya, Mama. Papi di sana belum nikah lagi kan? Wah, mulailah mikir. Kalau saya bilang saya menikah lagi, nanti dia stroke. Gimana ini? Makanya dia teringat dengan ajaran Rasul. Maka demi keutuhan rumah tangga, boleh berdusta. Maka dia bilang, oh tidak Mami, saya akan tetap setia. Betul. Boleh kan itu dalam agama Islam? Boleh kan? Kalau untuk ajarannya itu diperbolehkan, tapi kalau saya pribadi tidak melakukan hal itu, Bang. Masalahnya Islam bukan pribadimu. Islam adalah apa yang diajarkan oleh Muhammad, bukan pribadimu. Siapa peduli dengan pribadimu? Kan gitu. Kalau saya pribadi ya, ini menurut kalau Panji Pragiwaksono ya, ini menurut saya. Saya memang ada waktu kecil, ada guru ngaji, ada guru ini. Tapi saya melihat untuk yang saat-saat ini, Bang, bahkan kiai pun belum bisa memahami isi Al-Quran itu sendiri. Kalau saya ya, menilainya, karena masih banyak juga
yang dalam 3 hal tersebut tadi yang saya tanyakan, mereka masih melakukan. Ya kan? Biarpun kalau pribadi saya sendiri juga itu tidak dibenarkan. Ya. Terus yang kedua, untuk melakukan nikah siri dan lain sebagainya, untuk mempunyai 4 istri, itu memang di dalam Al-Quran ada suratnya. Tapi kalau saya pribadi tidak melakukan juga hal itu. Karena apa? Hati kita manusia, hati saya sama mungkin pasangan saya tidak sekuat apa yang memang mungkin di dalam Al-Quran itu dituliskan. Saya mempunyai saya merasa memang saya mengakui hati saya lemah, belum bisa mengerti atau belum bisa memahami sebetulnya isi Al-Quran itu apa. Sebetulnya loh Bang, sebetulnya. Makanya dalam 3 hal tersebut yang masalah dusta itu. Iya, makanya begini Bang. Makanya Bang, kita harus ajaran ada. Betul, makanya begini Bang. Dalam agama Islam, makanya Bang, kan ketika Anda melakukan dakwah, syiar, memberitakan firman Allah, Anda harus mempraktekkan juga di detik yang sama kan? Berarti kalau Al-Quran bilang boleh kamu mencari uang dengan harta, mencari istri dengan harta-harta yang kau miliki, berarti kan boleh. Artinya ketika Ustadz dakwah, misalnya Abdul Somad dakwah, di situ dia dakwah, dia pernah bilang, selama masih 4 sah. Ini Abdul Somad yang bilang, saya ceramah ke Jakarta. Di Jakarta saya nikah lagi. Saya ceramah ke Jember. Di Jember saya nikah lagi. Saya ceramah ke Surabaya. Di Surabaya saya nikah lagi. Selama masih 4 sah. Kalau mau tambah lagi, ceraikan dulu yang satu. Kan gitu. Nah, sementara di dalam Kristen, Bang, bukan begitu solusinya. Di dalam kekristenan, Bang, supaya orang itu tidak terjerat, supaya seseorang jangan jatuh kepada dosa, makanya, Bang, ketika misalnya dia seorang pendeta. Misalnya dia seorang pendeta, Bang. Pendeta ini ditugaskan. Ditugaskan untuk apa? Untuk dia misalnya berkhotbah atau menginjil misalnya di pedalaman mana. Bagaimana supaya dia tidak jatuh dalam dosa? Ya dibawa istrinya, Bang. Istrinya dibawa, begitu loh. Makanya kata Rasul Paulus, kalau kamu tidak sanggup hidup ya berselebat, Anda jangan coba-coba. Makanya menikahlah. Ambil satu istri, bawalah istrimu itu ketika kamu misalnya melakukan ini tadi, perjalanan seperti itu. Itu Bang bedanya. Oke, memahami saya. Tapi Nah, sementara kalau dalam agama Anda boleh dusta dan boleh nambah-nambah terus. Gitu. Dari ajaran saya memang di dalam surat Al-Quran, di dalam Al-Quran pun ada, cuman saya sendiri tidak mengamalkan itu Bang, karena ya bukan berarti saya kamu Islamnya kok nggak sesuai Al-Quran sih, karena saya masih mengakui saya belum bisa memahami dan mengerti isi Al-Quran itu sendiri seperti apa gitu. Jadi ya yang penting saya berjalan dengan perjalanan saya yang baik-baik saya lakukan, yang jelek-jelek saya tinggalkan. Pokoknya saya tetap berusaha untuk menjunjung tinggi jujur itu. Jadi kedustaan itu baik. Baik. Tetapi bagaimana mungkin Anda masih tetap, Anda kan mau berusaha sedemikian rupa yang Anda jelaskan tadi. Bagaimana mungkin Anda tetap mengikuti Muhammad? Di hati kecil Anda tidak setuju dengan kebohongan. Di detik yang sama, Anda disuruh mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang, Bang, berhentilah ngikutin Muhammad, Bang. Ayo, Bang. Mulai sekarang, Bang. Janganlah Muhammad yang memerintah di hatimu. Janganlah dia yang mengambil kendali, memegang tongkat pemerintahan di dalam hidupmu. Melainkan Yesus. Kalau Yesus yang memerintah di hatimu, Bang, ya, maka kamu tidak akan melakukan hal-hal yang
dilakukan di dalam agama Islam tadi. Bohong-bohong seperti itu kan, bohongin istri, bohongin suami. Ya, Gitu. kalau saya sih tetap gini Bang, ya ini apa ya, penutup aja ya, penutup istilahnya obrolan aja ya. Kalau saya pribadi Bang, karena setiap orang kan punya kepribadian masing-masing, punya cara berpikir masing-masing, punya istilahnya apa ya, dia punya statementnya sendiri-sendiri lah. Kalau saya tetap mengimani apa yang sudah diajarkan oleh orang tua dan guru saya waktu kecil, itu pertama. Yang kedua, untuk hal-hal mungkin yang tidak baik itu saya tidak lakukan. Kalau hal-hal yang baik, biarpun untuk keimanan saya kepada Nabi Muhammad itu masih berpegang sampai sekarang, biarpun ada hal-hal buruk dari beliau, tetap saya tidak akan melakukan. Saya ngambilnya yang baik-baik. Jadi Anda Makanya, intinya Bang, intinya Anda setuju bahwa ada yang tidak baik dari Muhammad? ada, iya setuju. Oke. Ada juga yang baik. Anda, Itu loh, makanya saya ngambilnya iya, yang baik. sebentar Bang. Gini, Anda setuju bahwa ada yang buruk, ada yang tidak baik dari Muhammad? Iya. Oke, kalau seperti itu Bang, maka tidak pantas dikatakan Muhammad itu sebagai contoh yang sempurna. Setuju? Nah, siapakah contoh yang sempurna? Baca Bang, Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, Isa itu adalah seorang yang suci. Jadi Bang, yang harus dicontoh itu adalah Isa. Isa yang asli itu adalah Yesus Bang. Karena Isa versi Al-Quran nanti sudah nyuruh-nyuruh umat manusia nyembah Allah. Bang, ya, tetapi yang asli versi aslinya itu yang ada dalam Injil. Makanya bacalah Injil, disitulah nanti Anda akan mendapatkan pengajaran-pengajaran yang daripada Yesus. Dan pengajaran-pengajaran itu akan memerdekakan kamu dan membuat matamu terbuka dan melihat kebenaran. Seperti itu saja Bang pesan saya. Jangan terlalu banyak-banyak. Nanti kalau terlalu banyak-banyak nanti pingsan Bang ya. Iya, dikit-dikit Bang, sedikit-sedikit. Itu Anda pelajari, Anda renungkan. Seperti Bang. Kalau kata firman Tuhan Bang, barang siapa yang mencari aku Bang, maka dia akan mendapatkannya. Masalah dengan doktrin yang membolehkan dusta bukan sekedar kontradiksi norma, tetapi kontradiksi sumber otoritas moral. Karena bila kebohongan adalah alat yang diizinkan, maka pertanyaan tak terhindarkan muncul, atas nama siapa izin itu diberikan? Jika Tuhan adalah sumber kebenaran, bagaimana mungkin kebenaran meminjam taktik lawannya? Di titik ini, teologi tidak sedang berbicara tentang iman, tetapi tentang arsitektur moral. Sebab tiap agama tidak hanya menawarkan jalan rohani, tapi juga menawarkan teori tentang benar dan salah. Dan teori moral tidak bisa berdiri di atas fondasi yang fleksibel hanya karena alasan utilitas sosial. Apalagi bila utilitas itu menyangkut perlindungan terhadap kepentingan kelompok atau figur tertentu. Izin berdusta dalam 3 perkara adalah contoh klasik, karena ia membuka celah paling berbahaya dalam etika, relativisme normatif berbasis doktrin. Artinya, kebenaran bukan lagi kebenaran karena dirinya benar, tetapi benar karena doktrin mengizinkannya untuk sementara dilanggar. Inilah titik di mana agama berhenti menjadi sumber moral dan mulai menjadi pemberi dispensasi moral. Lebih dalam lagi, isu ini menyentuh wilayah otoritas epistemik agama. Ketika umat diperintahkan menerima bahwa suatu hal haram berubah menjadi halal dalam kondisi tertentu, bukan melalui logika objektif, tetapi melalui otoritas figur suci, maka kebenaran tidak lagi bergantung pada realitas, tetapi pada siapa yang berhak mendefinisikannya. Dan itulah problem paling besar dari doktrin yang fleksibel moral. Ia mungkin terasa berguna, ia mungkin terasa efisien, tetapi ia merusak struktur kepercayaan pada kebenaran itu sendiri. Karena jika dusta bisa menjadi benar, maka apa jaminannya bahwa kebenaran tidak bisa suatu hari didefinisikan sebagai dusta? Pertanyaan ini bukan polemik,
Ini pertanyaan filosofis tentang stabilitas moral sistem agama. Selain itu, ada juga dimensi sosial. Doktrin yang mengizinkan dusta tidak pernah mati di teks. Ia menghasilkan budaya komunikasi yang ambigu, antara berkata benar dan berkata benar secara syariat, antara jujur dan jujur untuk kepentingan Islam, antara dusta dan dusta yang dibenarkan agama. 3 level ini membentuk double standar moral, dan double standar selalu menciptakan lingkungan sosial yang tidak transparan. Di masyarakat, ini memunculkan apa yang oleh sosiolog disebut moral tribalism, moral yang hanya berlaku di dalam kelompok dan berubah ketika berhadapan dengan pihak luar. Inilah paradoks paling ironis. Semakin sebuah agama mengaku sebagai agama rahmatan lil alamin, semakin besar tuntutan konsistensi moralnya di ruang publik. Tetapi ketika doktrin justru memberikan jalur darurat untuk berbohong, klaim universalitas moralnya runtuh oleh pengecualian internal. Dan seperti dalam diskusi Edis TV tadi, ketika seseorang mengakui bahwa hatinya menolak kebohongan tersebut, itu menunjukkan satu kebenaran yang lebih penting. Nurani manusia tidak tunduk kepada doktrin ketika doktrin tidak tunduk kepada moral. Nurani di sini bukan sekedar perasaan, tetapi kompas etis bawaan manusia. Ironis bukan? Doktrin yang katanya menyempurnakan moral justru diuji dan ditolak oleh moral itu sendiri. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan semata antara Kristen dan Islam, bukan antara kitab A dan kitab B, bukan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Perdebatan ini adalah antara dua hal yang lebih fundamental, kebenaran sebagai nilai versus kebenaran sebagai alat. Jika kebenaran adalah nilai, ia tidak dinegosiasikan. Jika kebenaran adalah alat, ia bisa dibengkokkan selama ada dalil dan situasi yang tepat. Disinilah umat setiap agama harus menjawab pertanyaan yang lebih besar dari identitas. Apakah kebenaran perlu agama untuk jujur, atau agama yang membutuhkan kebenaran untuk tampak jujur? Dan pertanyaan yang lebih menggigit lagi, jika doktrin membutuhkan kebohongan untuk bertahan, apakah doktrin itu berdiri di atas iman atau di atas strategi? Tidak ada sidang akademik atau ustadz atau pendeta yang bisa menjawab pertanyaan itu untuk seseorang, karena pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh hati nurani ketika tidak dilihat oleh siapapun. Dan mungkin justru itulah tragedi sekaligus kemenangan dalam video ini. Tragedinya adalah doktrin kalah oleh nurani. Kemenangannya adalah nurani menang meski tidak berani mengakui kekalahan doktrin. Pada akhirnya, manusia harus memilih, taat kepada doktrin meski menentang kebenaran, atau taat kepada kebenaran meski menentang doktrin. Karena pada hari terakhir, agama mungkin berganti, budaya mungkin berubah, kitab mungkin diganti, tetapi kebenaran tidak berubah. Ia hanya menunggu siapa yang berani memihaknya.